Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berikut ini video merupakan praktek baik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan pertama merupakan coaching untuk pra-observasi. Dalam hal ini saya mengcoaching rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sulistiawati. Monggo diperkenalkan Ibu Sulis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pasuruan. Ya, terima kasih Bu Sulis. Bu Sulis, maaf mengganggu. Apakah Bu Sulis ada waktu sekarang? Ya, kebetulan ini ada jam kosong Bu Tutut. Iya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya ya Bu Sulis, di mana kita ngobrol-ngobrol, kita akan melakukan supervisi. Nah, tetapi sebelumnya saya mengobservasi atau akan mengunjungi kelas itu, langkah pertama adalah pra-observasi, Bu. Nah, pada kegiatan ini selain saya ingin bertanya sedikit, nggak apa-apa kan Bu ya? Iya, saya juga ingin melihat persiapan Bu Sulis dalam rangka pembelajaran yang akan dilakukan nanti ketika observasi. Nah, tujuan di sini Bu Sulis itu adalah membantu Bu Sulis dalam rangka menggali potensi yang ada di dalam diri Bu Sulis dan juga siswa-siswa di dalam rangka kompetensi belajar atau kompetensi pembelajaran di kelas. Baik Bu Sulis, yang pertama yang akan saya tanyakan, nah kira-kira apakah tujuan pembelajaran Bu Sulis yang akan saya observasi nanti? Baik, Bu Tutut. Jadi pada saat observasi nanti Bu Tutut, saya akan masuk pada bab baru, yaitu bab 3, yaitu pada menulis teks prosedur kelas 7. Yaitu dengan tujuan ada 4 nanti. Yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan. Kemudian yang kedua itu siswa dapat merancang struktur dari alat dan bahan yang tepat tadi yang sudah disiapkan. Yang ketiga yaitu membuat kerangka teks prosedurnya. Setelah itu yang keempat, siswa akan dari kerangka tersebut siswa dapat menuliskan teks prosedurnya secara utuh. Kebetulan di sini saya menggunakan model PJBL Bu Tutut, jadi nanti tidak satu pertemuan saja, tetapi ada 2 pertemuan karena berbasis project seperti itu. Oh iya Bu, berarti nanti dalam pembelajaran itu yang akan dicapai oleh Bu Sulis ada 4 tahapan ya Bu ya? Betul. Ya. Berarti pada saat observasi nanti Bu Sulis akan mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Bagaimana sih Bu pembelajaran sebelumnya, dan kira-kira pengembangan apa yang akan panjenengan lakukan itu Bu? Baik. Jadi pada pembelajaran sebelumnya itu saya cuma menggunakan PPT atau PowerPoint saja. Tetapi ternyatanya itu ada beberapa anak itu yang tidak paham dengan penyampaian media tersebut. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya itu saya akan melakukan tambahan inovasi mungkin ya, sehingga siswa itu akan dapat meningkatkan KKM-nya. Iya. Jadi pembelajaran yang kemarin itu belum sesuai dengan harapannya itu ya. Masih ada yang kurang. Iya. Nah, kira-kira Bu, menurut panjenengan kok masih banyak siswa tersebut itu tidak sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan itu apa ya?
Iya, jadi saya lihat di ini apa hasil akhir biasanya kan ada tes formatif itu ya. Nah di situ itu ternyata masih ada beberapa siswa itu yang mendapatkan nilai dari di bawah KKM. Nah dari situ wah ini berarti cara saya mengajar nih kurang nih seperti itu. Jadi saya harus apa ya mempunyai terobosan baru untuk bisa meningkatkan KKM anak-anak dalam pemahaman materi saya seperti itu. Iya, bagus Bu. Jadi Bu Sulis tadi mengatakan harus ada terobosan baru yang dilakukan. Nah berarti selain itu Bu, kira-kira pengembangan apa lagi yang akan Bu Sulis lakukan ya? Baik, mungkin nanti di pembelajaran berikutnya itu saya akan menggunakan alat peraga. Karena setelah saya teliti, setelah saya refleksi itu minat anak itu berbeda kan ya. Ada yang suka mendengar, ada yang suka melihat saja, atau ya ada yang suka bergerak. Seperti kita ketahui itu minat anak dalam belajar itu ada 3 ya, audio, kemudian apa namanya kinestetik, dan satunya yaitu audiovisual. Nah seperti itu betul. Jadi nanti mungkin saya akan menambahkan alat peraga pada pembelajaran saya berikutnya. Gitu. Nah berarti Bu, yang saya tangkap bahwasannya dalam menggunakan media PowerPoint itu masih kurang. Nah begini Bu, jadi tadi Ibu ada yang menggunakan gaya belajar, ada audio visual, kemudian auditoring, kemudian kinestetik. Berarti di sini tadi Bu Sulis mengungkapkan bahwa pembelajaran tersebut sudah merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti sudah berbeda ya Bu ya dari yang sebelumnya. Iya betul sekali gitu. Itu pengembangan yang Bu Sulis lakukan. Nah untuk pengembangan yang akan panjenengan lakukan lagi, kira-kira strategi apa atau rencana apa yang akan panjenengan lakukan untuk pembelajaran tersebut Bu? Baik, mungkin dengan alat tersebut nanti saya akan bagikan membuat LKPD yang menarik, yang sehingga siswa itu benar-benar siswa yang bekerja seperti itu. Selain itu mungkin nanti tentunya akan saya bentuk kelompok-kelompok lah. Dari kelompok tersebut kan nanti kita juga bisa mengambil penilaian ya, bukan hanya dari penilaian apa kontekstualnya, tapi pengetahuannya, tetapi juga kita bisa memperoleh nilai sikapnya seperti itu. Kemudian berarti kalau begitu pengembangan yang dilakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensi ini, untuk pengembangan yang Bu Sulis lakukan itu mengkoordinir kebutuhan siswa yang bagaimana ya Bu? Baik, seperti tadi kan ada 3 ya, ada visual, ada auditoring, dan ada kinestetik. Mungkin kalau yang visual tadi saya akan menggunakan alat peraganya itu ya contoh-contoh gambar seperti itu. Kemudian kalau yang auditoring melihat dan mendengar itu saya menggunakan media video. Nah seperti itu. Kemudian kalau yang kinestetik mungkin dari cara presentasinya mungkin nanti hasil presentasinya kita tempel lah di dinding, jadi ada kayak sistem tamu seperti itu kita ini nanti mungkin seperti itu. Oh iya. Jadi pembelajaran yang Bu Sulis lakukan itu sudah berpusat pada murid ya Bu ya. Iya, jadi semua gaya belajar tadi termasuk kegemaran siswa dan semua itu direncanakannya sangat bagus sekali Bu Sulis. Terima kasih ya. Kemudian Bu Sulis, nah kira-kira dalam melaksanakan rencana tersebut ada tidak untuk melibatkan rekan sejawat atau bagaimana Bu? Ya jelas ya, ada apa ya, ada kerjasama dengan rekan sejawat yang mungkin nanti butuh apa ya, saling berkolaborasi, bertukar pikiran. Minat siswa itu seperti apa sih yang harus kita ini seperti itu.
gitu ya Bu ya. Oke. Nah, jadi kolaborasi dengan rekan sejawat itu sangat Penting, betul. Iya. Nah, kemudian Bu, jadi untuk tetap berkembang dalam pembelajaran itu kita kan harus mengadakan refleksi ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Sulis, refleksi apa yang akan panjenengan lakukan Bu? Ya, baik. Sebenarnya kalau di dalam modul ajar itu kita ada refleksi guru namanya. Refleksi guru itu bisa kita lakukan dengan mengisi jurnal sendiri dan juga ada supervisi dari teman sejawat, kepala sekolah atau rekan yang lainnya seperti itu. Jadi mungkin nanti refleksinya dari pembelajaran saya, kekurangannya bisa saya ambil dari kegiatan supervisi seperti itu. Ya, bagus sekali rencananya panjenengan ya Bu ya. Jadi dengan adanya supervisi ini sebenarnya proses supervisi itu membantu kita untuk mengembangkan kompetensi yang kita miliki ya Bu ya. Kemudian melibatkan orang lain itu lihat kemampuan atau kekurangan kita di mana letaknya sehingga proses pembelajaran tersebut akan berkembang lebih baik lagi. Ya, dan harapannya itu kita mengutamakan atau fokus atau berpusat pada murid gitu. Nah, dari paparan tadi Bu, sudah tidak sabar banyak saya ingin melihat bagaimana Ibu nantinya di dalam kelas ya Bu ya, senang mendengarnya. Nah, kira-kira kapan ya Bu rencananya panjenengan akan melakukan supervisi ini? Baik, sesuai rencana kita, saya ada pembelajaran di hari Senin betul-betul di jam ke 3-4 di kelas 7C nanti. Oh iya, insya Allah saya bisa Bu. Mudah-mudahan kegiatan kita apa yang Bu Sulis rencanakan itu terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan dari Ibu. Terima kasih Bu Sulis atas waktunya bisa ngobrol-ngobrol dengan panjenengan untuk pra observasi ini. Ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan untuk tahap observasi berikutnya. Jadi nanti langsung ke kelas besok Jadi setelah observasi nanti kita lanjutkan perbincangan kita ya Bu ya. Terima kasih Bu Sulis. Sama-sama Bu Tutut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian akan melakukan pembelajaran mengidentifikasi alat dan bahan dan langkah-langkah pada video prosedur yang akan saya tayangkan dengan tepat. Yang kedua, kalian akan mengikuti pembelajaran teks prosedur dengan membuat kerangka prosedur sesuai dengan strukturnya secara tepat. Yang ketiga, nanti kalian akan mengembangkan kerangka tersebut. Setelah mengembangkan kerangka tersebut, yang terakhir kalian akan menulis teks prosedurnya secara utuh. Wah, sudah siap? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pada kesempatan
kegiatan ini merupakan rangkaian pada supervisi akademik, yaitu tahap 3 pasca observasi. Pada kegiatan ini, saya didampingi oleh pengajar praktik saya dan rekan sejawat saya, Ibu Sulistiawati, yang kemarin melakukan supervisi. Terima kasih Bu Sulis atas waktu dan kesempatan yang panjenengan sudah melakukan observasi kemarin dengan baik. Nah, jadi alhamdulillah panjenengan kemarin melakukan proses pembelajaran itu dengan lancar, di mana Bu Sulis pada tahapan ini coaching pasca observasi yang tujuannya di sini kita semua merefleksi dari diri kita. Nah, apa kendala atau hal-hal positif yang Bu Sulis lakukan dalam proses pembelajaran kemarin. Kemudian, jika ada kendala, kira-kira rencana pengembangan atau tindak lanjut apa yang akan Bu Sulis lakukan? Baik Bu Sulis, kita mulai nggih. Nah, begini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin melakukan pembelajaran ya? Pembelajaran yang ada diferensiasi dan lain-lain. Anak-anak itu kayaknya senang begitu. Monggo Bu. Sama Bu, dengan saya ya merasa senang dan lega dengan kegiatan kemarin karena pembelajaran yang saya laksanakan itu sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Oh iya Bu, berarti menurut Ibu pembelajaran tersebut itu apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran diferensiasi yang Ibu rancang sesuai dengan RPP panjenengan? Alhamdulillah pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang telah saya rencanakan di pembukaan, inti atau penutup. Ya seperti pada pembelajaran sebelumnya tentunya pastilah adanya kekurangan yang harus kita refleksi. Nah, mungkin setelah ini dari kekurangan tersebut akan mengembangkan kita lebih baik lagi untuk mengajar di kelas seperti apa. Iya, begini Bu ya, kalau saya amati ya Bu ya, Ibu sudah tampak semua mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutupnya, di mana siswa itu melakukan presentasi dan dari pembelajaran itu siswa kelihatan aktif. Nah, menurut Bu Sulis, kira-kira adakah kendala yang Ibu rasakan kemarin? Iya. Jadi tujuan saya kemarin itu semua siswa itu bisa aktif, tapi ada beberapa yang belum aktif. Nah, karena kemarin fokus saya itu ke gaya belajar, ada visual, auditory, dan kinestetik kan kemarin. Nah, itu kurangnya saya karena saya belum mengelompokkan mana yang saya belum itu masih menggunakan kira-kira gitu, belum ada tes gitu seperti itu. Oh iya iya. Berarti menurut Bu Sulis anak-anak itu tidak aktif. Jadi kira-kira kenapa ya Bu? Mungkin ada yang tidak sesuai. Contohnya anak yang visual itu menggunakan alat peraga, kemudian untuk yang kinestetik itu mendengarkan. Nah, jadi tidak sesuai dengan medianya seperti itu. Jadi rencana Bu Sulis ke depannya itu akan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Iya, betul, betul. Begini Bu, menurut panjenengan untuk pembelajaran diferensiasi itu akan dilaksanakan Bu Sulis lebih konsisten lagi ya Bu ya? Iya, betul, betul. Saya akan melaksanakannya itu mungkin di semester depan karena di minggu depan ini sudah ada kegiatan asas ya di sekolah kita seperti itu. Oh, iya. Nah Bu, bagaimana tanggapan Bu Sulis akan kegiatan supervisi yang kita lakukan ini Bu? Wah, menurut saya supervisi ini sangat bermanfaat ya untuk saya, sangat bermanfaat untuk saya. Karena
sana saya jadi lebih tahu kekurangan apa yang ada di pembelajaran saya seperti itu Bu Tutut. Jadi kedepannya mungkin akan ada perbaikan lah dari kegiatan supervisi ini. Iya. Oh, senang ya Bu ya rasanya, Oke. jadi panjenengan bisa mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihannya, termasuk pengalaman buat saya juga ya Bu ya. Nah, memang Bu Sulis, kegiatan supervisi itu adalah di mana posisi kita sama ya Bu ya, sebagai mitra. Jadi bukan saya mengajari atau menggurui Bu Sulis, saya juga dalam tahap belajar loh Bu. Jadi artinya kita sama-sama sharing. Iya, betul. Kita sama-sama melakukan artinya meningkatkan kualitas diri kita sendiri itu melalui pembelajaran tersebut. Mungkin bisa melalui supervisi ini bisa melihat potensi Bu Sulis yang belum keluar akhirnya menonjol, oh iki loh ternyata saya bisa. Iya. Nah, dan lebih tergali lagi yang akhirnya nanti pembelajaran tersebut bisa lebih baik dan utamanya harus berpusat pada siswa. Betul sekali. Iya. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan dan menarik itu akan terwujud sehingga pembelajaran siswa itu kita akan kurikulum merdeka ya Bu ya. Betul. Berarti anak itu bebas Melakukan ekspresikan, ya. merdeka belajar Iya. yang dicita-citakan oleh pendidikan Indonesia ya Bu ya. Betul. Nah, mudah-mudahan Bu setelah ini kedepannya panjenengan dan termasuk saya juga ya Bu ya, kita belajar itu lebih baik lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan konsisten untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, agar pendidikan di Indonesia ini lebih maju. Baiklah Bu Sulis, kegiatan kita akhiri karena Ibu mungkin ada jam ya setelah ini. Iya, Ya. betul. Mohon maaf loh Bu mengganggu waktu Bukan. panjenengan. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Jadi mungkin kalau ada kata-kata atau apa mohon maaf ya Bu ya. Oke. Sama-sama Bu Tutut, saya juga terima kasih Bu Tutut sudah mau mensupervisi saya sehingga saya bisa berkembang lebih baik lagi. Sampai ketemu di waktu berikutnya ya Bu ya. Oke, Bu Terima Tutut. kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi supervisi yang saya lakukan bersama rekan saya Ibu Sulistiawati. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dari kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.